Halo kaum intelektual sekalian. Dalam sejarahnya, satu-satunya yang beragama Muslim wali kota New York yaitu Joran. Satu-satunya guys, the one and only. Nggak pernah sejarahnya di New York itu ada wali kota beragama Muslim. Tapi beberapa hari yang lalu ada satu orang keturunan India beragama Muslim dan lahirnya di Uganda, kemudian waktu umur 7 tahun dibawa ke Amerika. Nah, anehnya dia menang guys. Wow, luar biasa. Jadi warga Konoha itu banyak request saya bikin video ini ya. Bahas tentang ini dong bang. Bahas tentang Joran yang jadi wali kota New York pertama beragama Muslim di dunia gitu. Ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Joran ini lebih pro ke Palestina atau tidak? Apakah dia mendukung yang namanya kemerdekaan Palestina atau tidak? Apakah dia mengecam yang namanya Israel? Kemudian ya, konon katanya Joran ini tidak akur dengan Donald Trump. Wow, bayangkan ya, gubernur atau wali kota daripada DKI Jakarta itu nggak akur dengan presiden. Ya seperti itulah kira-kira. Apa nggak ngaco itu ya kan? Harusnya akur dong ya kan. Jadi si Joran ini mengatakan saya menentang Donald Trump. Nah yang jadi pertanyaan, apakah si Joran ini akan bisa survive di bawah kekuasaan daripada Donald Trump? Kemudian dia pernah mengatakan kalau Perdana Menteri Israel datang ke New York, saya akan mengeksekusinya. Wow, dia mengatakan seperti itu guys. Wow, luar biasa. Kenapa seorang Muslim bisa jadi wali kota di negara yang mayoritas Kristen gitu? Kurang lebih 90% Kristen di Amerika dan di New York juga. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena gini guys ya, jadi pola pikir kita, pola pikir orang Indonesia itu dengan pola pikir orang New York atau orang Amerika itu berbeda banget guys ya. Nggak seperti kita gitu yang terlalu euforia gitu kalau misalnya dia sudah jadi wali kota, kita euforinya luar biasa gitu. Kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Bagi orang Amerika itu hal seperti ini hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Kita aja yang terlalu menggembur-gemborkan gitu. Dan yang paling menariknya lagi kalau saya perhatikan itu, ini pertanda bahwa negara Kristen itu adalah negara yang sangat toleransi. Bayangkan, di negara mayoritas Kristen, bisa seorang beragama Muslim jadi wali kota. Bayangkan. Bagaimana dengan di Konoha? Apakah di DKI Jakarta bisa wali kota beragama Kristen? Belum tentu kan. Akan didemo berjilid-jilid tuh ya. Saya tidak membela agama tertentu di sini ya. Kalau boleh fair-fairan ya. Jadi Anda-Anda yang nonton video, kalau Anda bangga Mr. Joran ini jadi wali kota New York, maka Anda juga harus bangga dari agama lain gitu ya, jadi wali kota di DKI Jakarta. Ya jangan cuman enak-enak aja gitu ya kan. Jangan cuma menang sendiri. Oh, di New York ada tuh yang beragama Muslim jadi wali kota. Ya kita harus tiru dong ya di Indonesia. Wali kota DKI itu apakah ada yang beragama Kristen? Nggak ada kan. Bagaimana dengan Pak Ahok? Pak Ahok dijegal tuh, dijegal dengan berbagai cara. Dijebak dengan berbagai cara. Ya kan? Sampai trauma tuh si Ahok. Jadi jangan gitu guys ya. Jadi itu pertanda bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang yang sangat toleransi. Itu poin yang saya tangkap guys ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama mayoritas di Konoha itu intoleransi ya, tapi pada faktanya kalau saya perhatikan ya rata-rata seperti itu. Nggak semuanya tapi ya, rata-rata seperti itu. Buktinya tuh Ahok dijegal terus tuh, dipolitisasi, ya dihalang-halangi gitu. Nggak boleh seperti itu guys ya. Jadi kita itu harus mencontoh yang baik-baik gitu. Bagaimana dengan wali kota yang ada di New York ini? Kalau misalnya dihalang-halangi seperti Ahok misalnya, ya dipolitisasi gitu ya, diganjal dengan ayat-ayat gitu. Bagaimana kalau misalnya orang Kristen yang di New York seperti itu? Apakah Anda merasa gitu? Pasti merasa kan?
Jadi kadangkala kalau saya berpikir ya, saya merenung gitu, kadangkala saya berpikir justru agama ini bikin sekat-sekat gitu, kotak-kotak gitu. Justru agama ini menurut saya itu ya bikin orang semakin intoleransi gitu. Nggak semua agama tapi ya. Tapi justru seperti itu kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena ada prinsip yang mengatakan pilihlah pemimpin yang seiman gitu. Jadi kalau semua orang berpikir pilihlah pemimpin yang seiman, kapan majunya coba? Bagaimana kalau misalnya ada agama Kristen gitu mencalonkan wali kota di DKI misalnya, tapi karena nggak seiman nggak kita pilih gitu, iya kan? Justru kalau saya perhatikan tuh agama itu bikin kita semakin intoleransi, terkotak-kotak gitu, semakin bermusuhan, semakin parah gitu. Kalau di Amerika mereka nggak peduli dengan agama, kalau boleh jujur mereka kan sekuler, mereka memisahkan, nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Lagian kita berpikir bahwa si Johran ini seperti orang Arab misalnya ya, seorang muslim Arab misalnya, enggak, dia itu orang India guys. Jadi di mata orang Amerika itu, orang India itu sudah sangat dekat sekali gitu, ya. Kenapa? Karena banyak orang India yang sukses di Amerika, sehingga mereka berpikir orang India ini adalah orang yang berkualitas gitu. Ya walaupun sering ya diejekin oleh warga Konoha, kuliner-kuliner daripada India sangat menjijikkan gitu. Kemudian sampah di mana-mana ya, sapi di mana-mana gitu. Ya kadang tuh ya diejek-ejekin oleh warga Konoha, sok suci ya Konoha ya. Padahal kalau boleh jujur, India itu jauh lebih maju daripada kita. Karena apa? Karena di India itu sudah ada pemenang Nobel guys. Sementara di Indonesia kan belum ada. Mudah-mudahan yang nonton video jadi pemenang Nobel ya. Di India tuh udah ada tuh pemenang Nobel. Namanya kalau nggak salah itu Tagore ya. Dia itu seorang sastrawan ya. Dia menulis novel, menulis puisi juga. Ya, mudah-mudahan yang nonton video nanti the next penerima Nobel di Indonesia ya. Karena Nobel ini kan sangat prestisius sekali ya, sangat-sangat susah sekali ya meraih Nobel. Nah, bagaimana dengan Donald Trump? Apakah Donald Trump akan menekan wali kota ini? Kalau menurut saya pribadi enggak. Donald Trump itu adalah orang yang sangat eh, profesional sekali ya menurut saya pribadi. Dia nggak ada menekan. Ya kalau kinerjanya kurang bagus ya mungkin ditekan ya. Tapi kalau kerjanya bagus mah nggak jadi masalah. Saya melihat Donald Trump ini melihat Johran ini bukan Muslim seperti di Indonesia, tapi Muslim India. Muslim India itu sangat toleransi guys. Ya jauh daripada kata intoleransi. Makanya mereka menerima Muslim India di sana gitu. Karena apa? Karena dari track record mereka kalau diperhatikan mereka nggak ada tuh misalnya nih melakukan sesuatu hal yang berlebihan gitu ya, melakukan kejahatan-kejahatan yang ekstrim gitu, nggak ada itu. Makanya Amerika itu lebih welcome terhadap India daripada Konoha kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena sudah dari dulu mereka itu hidup berbarengan. Sementara Indonesia kalau kita nanya sama orang Amerika, Indonesia tahu nggak di mana? Mereka nggak tahu di mana. Mereka lebih mengenal yang namanya Bali daripada Indonesia. Itu fakta yang paling menyakitkan ya, yang perlu kita telan bulat-bulat gitu. Lalu bagaimana dengan Perdana Menteri Israel? Perdana Menteri Israel ini konon katanya dimusuhi oleh si Johran ini. Dia sangat benci sekali dengan Perdana Menteri Israel. Kalau Perdana Menteri Israel datang ke New York, maka saya akan ratakan gitu. Saya akan sikat gitu. Nggak boleh menginjakkan kaki di New York gitu. Padahal menurut saya pribadi, hal seperti ini kan sangat sensitif ya. Harusnya jadi pejabat itu jangan seperti itu ya. Jangan ada kebencian-kebencian. Ya, baru menjabat sudah ada kebencian-kebencian gitu. Jangan seperti itu ya. Karena orang Amerika berpikir bahwa mereka itu tidak ada hubungannya dengan agama gitu, membela yang namanya Israel gitu, membela Palestina dan sebagainya. Enggak, saya tidak melihat seperti itu ya. Mereka itu lebih netral gitu. Mereka ngikut apa kepentingan nasional daripada Amerika. Kepentingan nasional Amerika itu kan mendukung Israel ya. Donald Trump itu kan lebih pro terhadap Israel, lebih dekat dengan Perdana Menteri Israel gitu. Jadi mungkin ini yang memancing kemarahan daripada Donald Trump ya. Kenapa Donald Trump ya nggak suka dengan wali kota terpilih ini ya. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan Konoha misalnya, apakah Konoha itu bisa seperti Amerika?
bisa menjadi negara sekuler? Menurut saya pribadi ya, sekularisme ini sangat-sangat mempengaruhi kemajuan bangsa. Kenapa bisa seperti itu? Buktinya di Amerika, kenapa dia bisa jadi wali kota di New York? Apa alasannya? Karena Amerika sekuler. Kenapa tidak ada wali kota beragama Kristen di DKI Jakarta? Karena kita bukan negara sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa negara kita itu susah banget dengan yang namanya sekularisme? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya, kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, saya tidak sedang memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tuh punya banyak teman yang beragama muslim, mereka sangat damai sekali gitu. Jadi kalau Anda yang nonton video ini mengatakan diri Anda itu adalah agama damai, ya jangan sedikit-sedikit marah gitu ya, sedikit-sedikit tersinggung gitu, jangan seperti itu ya. Karena kalau saya perhatikan ya, kenapa Konoha itu tidak menjadi negara sekuler itu karena agama Islam itu tidak bisa disekulerkan. Nggak bisa. Susah sekali. Kalaupun disekulerkan itu butuh pertumpahan darah seperti di Turki, ya, Azerbaijan dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan agama Islam itu kan mengurusi segalanya. Rahmatil alamin kan? Ya nggak sih? Mengurusi segalanya. Cara makan, cara tidur, yang cara berpikir semua, cara nikah semua diurusi gitu. Bahkan hal-hal yang sangat kecil sekalipun ya, berhubungan suami istri kan diatur kan dalam agama muslim ya kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Jadi susah disekulerkan gitu, susah dipisahkan dengan negara. Dan agama muslim juga ada aturan tentang bernegara gitu, ada aturan tentang oh, politik misalnya. Ada oh, larang-larangannya gitu, ada aturan-aturannya gitu, ada syarat-syaratnya gitu. Jadi susah disekulerkan. Kalau agama Kristen misalnya kita bandingkan dengan agama Kristen atau agama Buddha misalnya, mereka kan nggak mengurusi yang namanya negara gitu. Kenapa? Karena prinsip daripada agama Kristen itu kan apa yang kamu bisa beri terhadap kaisar, maka berilah. Jadi Yesus itu dia bukan panglima perang gitu, dia bukan pemimpin spiritual sekaligus pemimpin negara, enggak, terpisah, maka bisa disekulerkan. Ya. Itulah alasannya kenapa negara-negara Kristen itu, enggak semuanya tapi ya, biasanya maju, enggak semua ya, karena kalau saya perhatikan rata-rata maju ya, Singapura, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Ada juga yang enggak maju ya, tapi pada umumnya sebenarnya kalau saya perhatikan itu sangat maju. Apa alasannya? Karena sekuler, bisa disekulerkan. Bagaimana dengan agama muslim? Nggak bisa disekulerkan. Sangat susah disekulerkan. Sehingga apa? Sehingga dalam memilih pemimpin sekalipun kita harus seiman gitu. Kenapa? Karena nggak bisa disekulerkan. Jadi bagaimana mungkin kita memilih pemimpin di DKI Jakarta beragama Kristen? Ya, kalau kita punya prinsip yang penting seiman gitu. Kalau memilih pemimpin juga seiman. Kacau kan jadinya. Jadi makanya saya mengatakan bahwa tradisi dalam beragama itu zaman dulu, zaman sekarang tuh nggak boleh dibawa-bawa zaman sekarang. Nggak boleh. Ya, jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu kalau misalnya kita bawa-bawa ya, katakanlah misalnya nih ada ayat tertentu zaman dulu bisa diterapkan, tapi di zaman sekarang nggak bisa. Ya, banyak tuh ayat-ayat sebenarnya yang nggak bisa diterapkan di zaman sekarang, tapi diterapkan zaman dulu. Ya, ayat-ayat seperti itu ya, ayat-ayat memilih pemimpin yang seiman, kemudian ayat-ayat tentang perbudakan dan lain sebagainya. Kenapa zaman dulu relevan? Karena zaman itu yang terjadi seperti itu. Cuman permasalahannya kita bawa-bawa sampai jam sekarang gitu. Menurut saya pribadi, ayat kitab suci itu kan seperti roti ya. Ada masa kadaluarsanya, berapa tahun gitu. Ya, jadi kalau kita konsumsi sekarang roti ya atau ayat-ayat yang zaman dulu gitu bisa diterapkan tapi zaman sekarang nggak bisa, maka kita bisa keracunan ayat-ayat guys. Kalau boleh jujur ya. Cuman kalau saya mengatakan seperti ini pasti nanti banyak yang marah-marah ya. So tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Jadi biasanya orang yang nonton video saya itu sekali dua kali mereka akan emosi. Tapi lama kelamaan mereka pasti sadar kok. Oh ya juga ya. Oh ya juga ya. Pasti mereka mengatakan seperti itu. Banyak tuh ya subscriber saya zaman dulu ngata-ngatain tapi sekarang akrab tuh. Ya kan bahkan mereka masuk ke grup
ke grup WA. Ya, itu menurut saya pribadi ya. Coba menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya, apakah negara kita itu akan menjadi sekuler atau tidak? Kenapa negara kita susah banget sekuler gitu? Coba ya, saya tidak akan menghakimi Anda ya, kalau jawaban Anda yang paling masuk akal saya akan pin. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dengan kami, saya kaum intelektual, salam rasional.